Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih Tuhan. Karena kami hari ini ya Tuhan adalah berkat pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada hari ini. Ini adalah kekuatan yang Kau terus Kau mengangkat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada dan bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, karena inilah rahmat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau lah yang patut kami sembah dan kami puji. Hanya Engkau lah yang patut kami muliakan, yaitu Yesusku dan Rajaku, di tempat yang maha tinggi, di surga yang mulia, yaitu di tempat kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini menguatkan kami, mengokohkan kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dalam iman dan percayaan, imunitas rohani dan jasmani kami Tuhan Yesus, diperbarui dan dikuatkan terus menerus oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua ya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami juga yang mendengarkan live streaming ini. Tuhan, baik yang akan menonton siaran ulang ini, Kau jamah hidup mereka, Kau berikan kasih karunia-Mu Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita memasuki akhir di bulan Februari ini, dan terus ada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun kondisi kita kurang beruntung, atau dalam kondisi ada yang mengalami peristiwa gempa bumi, ada yang mengalami sakit penyakit, bahkan hari-hari ini juga terus meningkat varian Omikron yang ada di Indonesia ini. Bahkan ke daerah-daerah masih diberlakukan PPKM level 3. Dipuji nama Tuhan, kita masih ada hari ini, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji nama Tuhan, kita masih bisa suara kita, kalaupun ada tenggorokan yang kurang sehat, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua itu kita permuliakan untuk Dia. Dengan suara yang ada ini, kita memuliakan Dia. Kalau saudara menjaga kerongkongan ini dari virus, tentu ada hal yang ingin saudara sampaikan. Karena memang tidak enak saudara ya, kalau tenggorokan ini rasa diganggu, apalagi virus ini. Kita berdoa bersama-sama memohonkan belas kasihan Allah, biarlah kehidupan kita hari ini terus ditopang oleh firman Allah, oleh kehidupan Allah itu sendiri, oleh kuasa Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan perikop pembahasan kita di kitab Timotius. Kita langsung membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Puji nama Tuhan. Kita sudah mempelajari perikop Timotius ini dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan sekarang masuki pasal yang keempat. Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita. Dikatakan tetapi roh, ya. Saudara, kita bisa melihat hari ini apa sih yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara menganggap satu luar biasa apa? Atau saudara merasa berkat Tuhan yang luar biasa, diberkati secara jasmani, kekayaan maupun hal-hal yang lain? Atau saudara merasa sesuatu yang luar biasa karena
saudara masih menikmati kesehatan dan kekuatan yang hari-hari ini tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan orang lain yang sekarang meregang nyawanya, bahkan mereka ada yang di dalam ruang-ruang ICU. Apakah seperti itu? Saudara menyadarinya, atau saudara merasa tekanan yang ada di dalam kehidupan ini seolah-olah membuat semuanya itu luar biasa terpuruknya? Bukan luar biasa suatu yang kita agungkan atau kita syukuri, tetapi suatu luar biasa yang menekan kehidupan kita. Ya, kata luar biasa itu bisa berimplikasi kepada sukacita dan rasa ucapan syukur, tapi juga bisa terhadap satu keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa, tekanan, bahkan himpitan, bahkan sesuatu yang tidak mengenakan. Saudara, kita lihat juga hari ini kita disajikan bahwa ada di Ukraina sana terjadi peperangan. Mereka mengalami satu depresi dan satu kondisi yang mencekam. Bisa saja peluru, mungkin nuklir juga bisa, serangan artileri, bahkan jet-jet tempur itu menghantui orang-orang di sana. Dan bahkan tidak sedikit yang meninggal. Suatu kondisi yang luar biasa. Di Indonesia pun terasa dampaknya. Selain ada efek ekonomi juga, demikian juga di Indonesia ada beberapa gempa bumi. Kemudian yang terjadi di Pasaman Barat terjadi gempa bumi, yang di Sulawesi Utara juga terjadi gempa bumi. Semuanya ini telah dituliskan di dalam firman Allah, bahwa hari-hari kedatangan anak Allah itu ditandai dengan perang, ditandai dengan kejadian gempa bumi. Inilah yang dikatakan firman Allah. Memang sungguh luar biasa firman Allah itu. Dan mungkin hari-hari ini kita semakin dikuatkan, bukan semakin terus mengalami ketakutan, semakin dikuatkan bahwa firman Allah sudah digenapi. Firman Allah sudah dinyatakan. Yesus sendiri menyatakan hal itu. Saudara, kita memasuki apa yang dikatakan oleh Roh Kudus tadi, bahwa hari-hari ini kita juga harus memiliki sound doctrine of Christianity, yaitu doktrin yang kokoh, pengajaran yang daripada Kristus sendiri, ya. Kita sudah baca tadi di pasal yang ke-14 bahwa tetapi Roh menyatakan dengan tegas bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Lalu kita kemarin belajar bahwa jemaat dinasihati untuk bersyukur karena anugerah keselamatan, bersyukur atas keadaan atau posisi pekerjaan, pelayanan yang kita miliki, bersyukur atas kekuatan yang terus Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini diperingati lagi bahwa ada, saudara, ajaran yang tidak sehat. Dikatakan bahwa Roh memberitahukan dengan tegas, dengan jelas bahwa nanti kemudian ada orang-orang yang akan murtad dari imannya. Dikatakan di situ tidak dikatakan dari ada kata iman, tetapi dalam bahasa aslinya dikatakan mereka memungkiri imannya. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini juga orang-orang dalam keadaan tertekan pun bisa memungkiri imannya. Dalam kondisi orang yang mengalami suatu tekanan yang begitu hebat, dia juga bisa mengingkari imannya. Ini sudah dikatakan di dalam firman Allah. Oleh sebab itu dikatakan kepada Rasul Paulus kepada Timotius untuk memelihara apa yang telah dipercayakan, yaitu ajaran yang sehat. Karena akan timbul yaitu ajaran-ajaran yang tidak sehat, false teachers. Jadi ada pengajar, selain ada ajarannya, ada pengajarannya, ada juga orang-orangnya yang mengajarkan tentang doktrin setan ini atau ajaran yang menyesatkan ini. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang di Efesus. Ya, dinyatakan ada orang-orang yang akan murtad ini adalah orang-orang yang mendinai atau menyangkali imannya. Imannya kepada siapa? Imannya kepada Allah itu sendiri, ya. Kemudian tidak lanjut cuman
berhenti dari dia menyangkali saja, tetapi dia mengikuti roh-roh penyesat ini dan ajaran-ajaran setan ini. Jadi demonic doctrine versus the sound doctrine of Christ. Jadi di waktu-waktu yang kemudian, waktu-waktu yang akan datang, pada saat Paulus menulis surat ini kepada Timotius, sudah jauh-jauh sebelumnya menyatakan bahwa nanti di waktu-waktu yang terakhir akan ada demonic doctrine, false teachers, ada doktrin satanik ini, doktrin orang-orang pengajar-pengajar palsu ini yang melawan dengan sound doctrine of Christ, yaitu dengan doktrin yang sehat daripada Kristus sendiri. Jadi orang-orang tertentu mengajak disebut dengan juga ajaran-ajaran yang lain. Di dalam kondisi situasi seperti ini, saudara, iman kita juga digoncangkan, iman kita juga mulai digerogoti, bahkan diancam oleh ajaran-ajaran sesat ini. Bahkan bukan gaungnya saja, tetapi orang-orangnya secara personality mengajarkan tentang ajaran yang lain. Apakah ajaran yang lain itu? Apakah ajaran sesat itu? Apakah demonic doktrin itu? Dinyatakan sudah menyatakan orang-orang itu sibuk dengan hal-hal yang bukan tentang keselamatan, bukan tentang yang diberikan Allah melalui dalam iman kita ini, ya. Tapi mengajarkan dongeng-dongeng dan silsilah, dinyatakan ya di pasal yang pertama sudah dinyatakan begitu, ya. Dan ajaran-ajaran lain ini mereka sangat disibukkan dengan dongeng-dongeng dan silsilah, bukan tertib keselamatan hidup yang sudah dianugerahi. Kemarin kita sudah belajar tentang bersyukur atas keselamatan itu, tetapi ini mereka mengajarkan hal yang lain, hal yang menyimpang. Kalau di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hugaionos, perkataan yang sehat, sound doctrine. Ya. Inilah yang terjadi. Dan lagi mereka tidak lagi berpikiran sehat atau nalarnya memakai logikanya, sehingga perilaku mereka irasional. Irasional itu tidak rasional. Kalau pemikiran rasional, kalau saudara misalnya punya permasalahan yang diselesaikan, tapi penyelesaiannya itu tidak berpikir rasional, bahkan berpikir rasional. Ya, hari-hari ini coba saudara, rasionalnya apa? Jika terjadi peperangan, rasionalnya apa? Kalau terjadi serangan bom, serangan artileri, rasionalnya apa? Orang akan mengalami kematian. Padahal yang ingin dicapai atau ingin ditentukan dari perang itu supaya terjadi perdamaian. Saudara, jadi tidak irasional karena apa? Pinginnya damai tetapi malah membinasakan. Tindakan itulah yang bisa menyelesaikan. Ajaran-ajaran sesat dan pemikiran-pemikiran sesat ini bukan hanya masuk di dalam kalangan orang-orang biasa, rakyat jelata seperti kita ini. Itu memasukin kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, ya, tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, sehingga bisa terjadilah peperangan ini dengan apapun alasannya yang rasional itu, tetapi menghasilkan satu tindakan yang tidak irasional. Maunya damai tapi sudah terjadi perang, bunuh-bunuhan. Ya, kalaupun ada klaim yang benar dan yang tidak, kalaupun ada klaim dua sisi yang benar atau tidak, tetapi jadi tindakannya tidak irasional. Ya, mau damai tapi malah mengakibatkan kesengsaraan. Bahkan kemarin ada salah satu video yang menyatakan ada mobil yang dikendarai kemudian dilindas oleh tank. Kan sudah tidak irasional ini, ya. Katanya mau berdamai, katanya menciptakan kedamaian. Oleh sebab itu saudara, di tengah-tengah kondisi kita menghadapi PPKM level 3 ini, di tengah situasi virus Omicron yang masih terus berkecamuk di negara kita, di lingkungan kita, bahkan
saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang ada hari ini. Bahkan ya saya mendapat kabar bahwa saudara dari kita juga masih belum negatif ya, saudara sudah swab 2 kali. Biarlah dalam kondisi ini kita tidak berpikir yang irasional dan bahkan tidak melakukan yang irasional. Jadi tidak mempercayai Allah lagi dan jadi tidak mempercayai Yesus yang kita sembah itu. Karena tekanan-tekanan hidup ini. Karena yang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu sudah dinyatakan nanti di waktu-waktu yang terakhir akan ada orang-orang yang berpikir secara tidak irasional. Nyatakan bahwa mereka mengikuti ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran setan-setan, saudara. Demonic doctrine. Mereka akan aja. Kenapa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Yang menghendaki kebinasaan adalah iblis itu. Yang menghendaki kematian adalah iblis itu. Yang menghendaki kematian adalah sang demonik ini. Tetapi Allah menghendaki kehidupan kekal. Inilah yang terjadi. Dan kalau hari-hari ini terjadi, ini adalah penggenapan dari firman Allah. Yaitu kita harus mengerti sound doctrine yang daripada Kristus sendiri. Karena sudah ada, saudara. Sudah terjadi bahkan di zaman Timotius pada saat itu. Dan hari ini pun kalau terjadi, menguatkan iman kita, semakin mengokohkan kepercayaan kepada kita, bukan menjadi tindakan yang irasional. Ya. Karena mereka ini, ajaran sesat ini, ajaran lain ini, para guru-guru yang sesat ini, yang mengajarkan tentang demonic doktrin ini, mengajarkan doktrin-doktrin setan ini, mengacaukan orang. Kekacauan, membuat kekacauan. Ya. Mengacau. Ya, saudara, enak-enak mereka ya sudah mulai negara-negara luar sana membuka gerbang untuk mereka bisa dari negara luar datang. Tapi sekarang ini mereka menutup kembali daerah sana ya, daerah Ukraina ini karena terjadi kekacauan di sana. Ya, yang mikirin itu bukan cuman dua negara ini aja, tetapi negara-negara lain termasuk kita di Indonesia ini ya. Buktinya apa? Presiden Jokowi juga meminta supaya Dewan Keamanan PBB bertindak. Yang ngacaukan di sana gitu ya, saudara. Tapi ya akibat kekacauan ini timbul di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Demikian juga saudara, jangan sampai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dikacaukan oleh demonic doctrine ini. Ya. Apa yang dikatakan? Mereka itu melarang orang kawin. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya apa esensinya gitu ya? Sampai segitunya orang itu dilarang kawin. Ya, saudara. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat itu dan ajaran setan-setan ini. Nah, kita harus tahu ajaran yang sehat dulu ya. Siapakah sebenarnya roh ini? Atau di pasal 4 ayat 1, tetapi roh. Ya, kita harus risik dulu apa sih yang diajarkan. Siapakah roh ini sehingga dia menyatakan bahwa ada orang-orang yang akan murtad dari imannya. Ya. Menyangkali imannya bukan cuma saja terus berhenti di situ, tetapi juga dia menjadi pengajar-pengajar atau mengajarkan doktrin yang sesat itu. Nah, sebelum pasal 4 ini, ya, di pasal 3 juga sudah dinyatakan bahwa roh itu adalah Allah Tritunggal, pribadi Allah Tritunggal. Dinyatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, dialah Allah yang hidup itu. Jadi roh ini yang menyatakan bahwa nanti hari-hari kemudian akan ada orang-orang yang murtad dari imannya dan mengikuti ajaran-ajaran setan. Ini yang mengatakan ini adalah Allah yang hidup itu. Ya, ayat 15 katakan, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia,
dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Di pasal berikutnya, pasal 2 sebelum pasal 3 ini dinyatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Siapa roh ini? Roh ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang sudah dinyatakan di pasal 3 ayat 15 sebagai Allah, pribadi Allah yang hidup, dan dialah Allah yang menjadi juru selamat kita. Inilah sound doktrin itu, Allah yang menghendaki semua orang, dikatakan ayat 4, semua orang diselamatkan. Inilah sound doktrin itu, ajaran yang sehat itu, yaitu dialah pribadi Allah, diajarkan oleh pribadi Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, Allah yang hidup, dibenarkan dalam roh, Allah yang juru selamat kita, Allah yang Esa. Jadi kekristenan sound doktrinnya adalah Allah yang Esa, yaitu dalam pribadi adalah Roh Kudus, ya, nyatakan ada Yesus Kristus, adalah pribadi dalam Allah Tritunggal. Jadi roh yang dikatakan di pasal 4 tadi bukan siapa-siapa atau jadi roh penyesat, tetapi adalah Allah itu sendiri. Dinyatakan di pasal 1, saudara, tadi kali kita pasal 4 indikasi rohnya siapa, di pasal 3 diindikasikan ada Allah yang Esa, ya. Kemudian Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kita, Allah yang menghendaki keselamatan bagi semua orang. Di pasal 1 sudah ditegaskan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Inilah sound doktrin itu. Sound doktrin ini adalah ajaran yang sehat itu, menyatakan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang Tritunggal. Ada Roh Kudus yang menyatakan. Jadi Roh Kudus yang menyatakan, apapun Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu yang menyatakan, itu maupun Allah sendiri yang menyatakan melalui firman-Nya dari sejak perjanjian lama. Inilah pribadi Allah. Inilah sound doktrin yang daripada Kristus itu sendiri yang harus tetap kita pegang dan pelihara. Karena nanti ke depan ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain itu, ya. Allah yang kekal, yang tak nampak, Allah tahu, ya. Jadi Allah yang tak nampak. Kalau Allah yang tak nampak itu apa? Karena sudah dinyatakan bahwa Allah itu adalah roh. Roh yang sama itu, pribadi yang sama itulah yang menyatakan bahwa nanti akan ada demonic doctrine atau false teachers itu, ya. Mereka sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Jadi Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya bahwa nanti di hari-hari kemudian, ingatlah bahwa ada orang-orang yang mengajarkan tentang demonic doctrine, ya, yang menyangkali imannya adalah menyangkali bahwa Kristus adalah juru selamat, yang menyangkali Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal, yang menyangkali Allah yang kekal, yang tak nampak itu, Allah yang Esa itu. Inilah yang dinyatakan Rasul Paulus di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya, saudara, kenapa sih melarang orang kawin? Ini Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang sudah menciptakan manusia, itu menyatakan bahwa apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah dalam menciptakan manusia ini, menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ini, menurut gambar Allah yang telah diciptakan manusia ini, untuk mereka berkembang biak, ya, secara reproduktif, memproduksi, ya, untuk bertambah banyak. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, nanti di hari-hari terakhir ini banyak juga orang yang tidak mau, ya, jadi bahkan melarang orang untuk kawin ini dengan tujuan apa? Melanggar, menentang firman Allah, ya.
Kemudian pada zaman Nabi Nuh, ya, selain tentang kenapa mereka dilarang untuk kawin, ya, padahal sudah dinyatakan pada saat Nabi Nuh ini kembali bertemu dengan Allah, nyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, apa saudara? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Nah, kemudian dinyatakan lagi di ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini aturan perintah yang diberikan oleh Allah. Ya, memang kenapa orang-orang ini, Dominik dan ini, melarang mereka untuk kawin dan memakan makanan yang diciptakan oleh Allah? Karena dia menentang Allah, dia tidak percaya pada Allah itu, Allah yang sudah menciptakan manusia ini. Ya, nyatakan baik setelah kejadian air bah, tetap Allah memberikan perintahnya untuk mereka berkembang biak di dunia ini, ya, sampai menantikan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Saudara, apakah yang diajarkan Kristus? Tadi Allah di dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa Allah yang memberitakan kepada Adam dan Hawa, dan kemudian menyatakan kepada Nabi Nuh, dan apakah yang dikatakan oleh Yesus? Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan. Dalam konteks makanan ini, Yesus menyatakan bahwa semuanya itu sudah dinyatakan dalam anugerah Allah, yaitu menyatakan kehalalan dari makanan itu. Ya, dinyatakan oleh oleh Allah sendiri, oleh Allah melalui Petrus dinyatakan begini, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan sampai ketiga kali Allah sendiri bicara kepada rasul-rasulnya. Dan di dalam Timotius yang kita baca tadi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sound doktrin ini dari Allah di dalam perjanjian lama, Allah di dalam perjanjian baru juga menyatakan bahwa hal-hal yang lahiriah ini, yang sudah diberkati, yang sudah dikuduskan oleh firman Allah, yang dikuduskan oleh doa ini dengan ucapan syukur, yang Allah nyatakan halal, Allah nyatakan makanan ini bisa dinikmati oleh manusia, dan ini dilawan oleh mereka. Dilarang orang, dilarang kawin, dan dinyatakan makanan yang diciptakan Allah. Tentu saudara akan memakai berhikmat dengan makanan-makanan yang memang kalau itu membuat tubuh saudara mengalami sakit penyakit atau kelemahan, saudara harus punya hikmat. Tetapi esensinya adalah sound doktrin itu adalah tentang Allah. Ada pribadi Allah yang menyelamatkan manusia. Ada pribadi Allah yang terus menginginkan keselamatan dalam kehidupan manusia. Nah, ajaran-ajaran itu yang menyatakan bahwa dilarang kawin, mereka dilarang makan makanan yang diciptakan Allah, mereka mempersoalkan hal-hal yang sifatnya adalah sementara, sifatnya yang kekal ini mereka tidak percaya, mereka deny, mereka sangkal, yaitu adalah keselamatan setiap orang. Inilah doktrin daripada Kristus itu. Jadi kita harus memilikinya dan mengetahuinya. Jadi apa, saudara, yang kita harus kerjakan? Setelah itu kita harus yang menjadi nasihat, ya, dari dalam jemaat itu. Satu, kita harus waspada. Dengan bagaimana kita waspada? Latihlah dirimu beribadah. Karena di dalam beribadah itu ada firman Allah yang dinyatakan, firman Allah yang dipetakan, firman Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap orang ini. Jadi harus waspada. Kemudian harus menolaknya. Tetapi jauhilah tahlil dan dongeng nenek-nenek tua.
Ya, jadi apa yang menjadi nasihat? Kalau ada orang-orang guru harus tetap percaya. Jadi waspada dan tolak dan kita bersaksi yang benar. Ya, saudara, karena hal itulah yang berkenan, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Inilah menjadi perkenanan Allah, karena barang siapa yang dikenal oleh Allah, ia itu orang yang tidak hidup di dalam daging. Karena orang yang hidup di dalam daging atau mengikuti ajaran-ajaran setan ini adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau orang-orang tidak berkenan kepada Allah, tentu tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kalau hari-hari ini kami mengalami satu tekanan mental, tekanan batin, bahkan secara fisik kami pun mengalami sakit penyakit, bahkan virus Omikron yang belum selesai, belum ya Tuhan keluar dari tubuh jasmani kami ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, karena Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Engkau yang telah menciptakan manusia itu sebagai serupa dengan gambar dan rupa Allah itu Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh jasmani ini ya Tuhan, Engkau akan sucikan. Kalau yang di dalam hati kami ini, roh dan tubuh jiwa kami ini, Engkau sudah sucikan, Engkau sudah perbarui. Karena barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi manusia dan ciptaan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa penyakit ini ya Tuhan tidak membawa kepada kematian kekal, tetapi kepada kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, bila semua ini terjadi, kami mempercayai inilah doktrin tentang Kristus sendiri, tentang Allah itu sendiri. Tuhan, kami percaya pagi hari ini, bila inilah bibir kami memuliakan nama-Mu, dan kami mau memberitakan dan mengajarkan ajaran yang sehat daripada Kristus, yaitu mempercayai Allah yang Tritunggal itu, yaitu yang hari-hari ini roh Allah, pribadi Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan mengingatkan untuk waspada dan menolak, menjauhi daripada doktrin-doktrin daripada setan ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan hari ini Tuhan mau berdoa, ya khususnya bagi saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus, untuk Ricky, Ana, Edwan, dan Yohanes ya Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang ada Eva dan Laura juga ya Tuhan, Engkau menopang kehidupan orang-orang muda ini dan keluarga Bapak Sia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba berdoa dan juga ya Tuhan untuk Yani dan cucu ya Tuhan, keluarga yang dimuncul, Engkau juga menolong Tuhan keluarga ini. Biarlah iman mereka tetap ya Tuhan Yesus bergantung kepada-Mu. Apapun yang terjadi, kesembuhan secara jasmani ini membuat ya Tuhan mereka terus berharap dan bersandar kepada-Mu. Untuk saudara-saudara yang lain hari ini yang kami belum bisa sebutkan, Tuhan Engkau menolong mereka, mengasihi kehidupan mereka Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam berkat Allah dari Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.